pertemuan ke-9 kita akan membahas mengenai transaksi kewajiban segera atau transaksi giro. Kenapa giro merupakan transaksi kewajiban, akuntansi kewajiban? Karena kalau dari sisi bank, giro dan nasabah merupakan kewajiban. Jadi kalau misalnya kita nabung uang di bank itu, kalau bagi kita itu merupakan harta, tapi kalau menurut bank itu merupakan utang mereka, karena kan uang nasabah harus dikembalikan kan ke nasabah, makanya dia masuknya itu ke kewajiban. Nah, transaksi giro itu dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai kewajiban bank terhadap nasabah. Ya, jadi kewajiban nilai kewajiban adalah nilai saldo setelah mengalami mutasi pendebitan atau penarikan gitu. Nah, pendebitan ini akibat adanya penarikan gitu atau beban biaya bagi nasabah. Dan kalau pengkreditan itu adanya setoran tunai atau cek biliet giro gitu. Nah, jadi kalau misalkan karena dia kejauh kewajiban, maka posisi normal giro itu akan selalu bersaldo kredit gitu. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat giro yang nasabah yang melakukan transaksi bisnis yang menimbulkan penarikan ceknya itu melebihi saldo yang ada. Nah, kalau misalnya si nasabah ini dia itu narik cek atau biliet giro melebihi saldo giro yang ada, maka akan terjadi saldo negatif. Nah, kalau udah kayak gitu ada istilah perbankannya itu disebut overdraft. Jadi overdraft ini diberlakukan sebagai pemberian kredit kepada nasabah. Jadi kayak bank itu ngasih kredit ke nasabah, ngasih pinjaman ke nasabah, di mana akan dikenakan biaya provisi, administrasi, dan biaya lainnya. Nah, ini adalah contoh dari transaksi giro. Ya, kita mulai di tanggal 1 April. Dibuka rekening atas nama Susilo dengan setoran perdananya 1 juta ya. Terus biaya penggantian barang cetakan berupa buku cek. Jadi si Susilo ini dia nyetor perdana 1 juta di gironya. Terus dia beli buku cek nih. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah kan si bank terima uang kan, ya kan? Terus si Susilo nyetor ke gironya. Ingat, giro merupakan saldonya sebelah kredit, maka gironya Susilo ada 1 juta ya kan. Nah, Susilo kan minta buku cek. Kalau dari sisi bank itu berarti kan pendapatan kan gitu, berarti 50.000. Jadi uang yang didapatkan oleh bank kasnya adalah 1.050.000. Yang kedua adalah tanggal 5 April. Susilo setor tunai lagi nih. Jadi si Susilo nabung lagi ke gironya sebesar 500.000. Berarti gimana? Si bank nerima kas 500.000. Nah, gironya Susilo juga nambah 500.000. Ingat ya, giro itu saldo normalnya adalah sebelah kredit. Yang ketiga tanggal 10 April, Susilo menyetor giro berupa cek BNI Semarang. Posisi kita di mana nih? Kita Bank Bisnis Semarang. Susilo menyetor giro berupa cek BNI Semarang sebesar 1.500.000 dan clearing dinyatakan berhasil kali ini. Jadi si Susilo dia nyetor gitu kan, pakai ceknya BNI Semarang gitu. Nah, udah gitu uangnya udah masuk ke rekeningnya si Susilo. Maka si giro Susilo itu dia di sebelah kredit 1.500.000 karena dia clearing dari beda bank, maka dari giro BI kan sebesar 1.500.000 di sebelah debit. Selanjutnya adalah tanggal 15 April. Nah, si Susilo menarik cek nomornya 1124.500.000 untuk membayar utang kepada Samsudin nasabah giro bisnis Semarang. Pada hari ini juga Samsudin menyetorkannya kepada bank bisnis tersebut. Jadi si Susilo narik cek buat bayar utangnya. Nah, karena dia narik cek, maka giro Susilo berkurang sebesar 1 juta. Disetorinnya ke rekening Samsudin yang ada di Surabaya ceritanya. Nah, berarti rekening cabang Surabayanya bertambah ya kan menjadi 1 juta gitu. Oke.
sorry, tanggal 15 ya, 15.500.000. Oke, yang ini berarti Giro Susilo berkurang 500.000 ya kan, buat bayar utang ke Samsudin, maka gironya si Samsudin bertambah sebesar 500.000. Jadi gironya Susilo berkurang, gironya Samsudin bertambah. Selanjutnya tanggal 17 itu, nah Susilo mentransfer dananya ke cabang Surabaya atas beban giro sebesar 1 juta. Jadi gironya Susilo ya kan, dia transfer ke cabang Surabaya sebesar 1 juta. Terus nah rekening cabang Surabaya sebelah kredit sebesar 1 juta sebagai kontrak account-nya. Yang ke tanggal 20 adalah giro setor. Susilo setor giro secara tunai, maka pasti kas pada gironya Susilo sebesar 750.000. Nah, terus yang tanggal 25 adalah Bank Bisnis Semarang menerima transfer masuk dari cabang Cirebon sebesar 1.200.000 untuk keuntungan giro Susilo. Berarti ini rekeningnya Susilo bertambah nih, sebelah kredit nih 1.200.000 ya kan. Kontrak account-nya adalah dari cabang Cirebon. Nah, tanggal 27 Susilo narik giro dan ditransfer ke cabang Bandung. Berarti gironya Susilo akan berkurang sebelah debit sebesar 2 juta, kreditnya adalah si cabangnya Bandung gitu kan. Nah, terus Bank Bisnis menentukan ada jasa giro 12% diberikan dengan saldo minimal 1 juta. Jasa giro dihitung dari saldo terendah dalam bulan yang bersangkutan. Ada pajak penghasilan di sebesar 15% dan biaya administrasi 50.000. Nah, karena ada jasa giro, kalau buat Susilo kan jasa giro ya. Berarti kalau buat dari sisi bank, kalau misalnya jasa giro buat Susilo, berarti kan gironya Susilo kan bertambah nih sebelah kredit. Buat dari sisi bank, berarti ini namanya bunga giro. Terus kalau untuk PPH itu kan mengurangi si gironya si Susilo, maka gironya Susilo sebelah debit. Kreditnya adalah hutang PPH, di mana sama bank harus disetorkan ke pajak. Yang terakhir adalah biaya administrasi. Buat Susilo ini akan mengurangi gironya, maka gironya sebelah debit. Kreditnya untuk dari sisi bank merupakan pendapatan administrasi sebesar 50.000 ya. Jadi ini kita balik aja itunya, logikanya. Terus, nah ini adalah contoh dari bank overdraft. Misalnya, tanggal 3 Mei terjadi penarikan giro oleh Susilo sebesar 3.358.500. Nah, misalnya saldo akhirnya adalah 1.400.000. Nah, kan saldonya Susilo kan cuma 1.400.000 nih. Si Susilo nariknya 3.300.000, berarti kan kurang ya. Nah, maka terjadilah ada yang namanya bank overdraft gitu. Bank overdraft sebesar berapa? Sebesar 1.950.000 gitu. Jadi, terus untuk menutupi saldo tersebut, bank memberikan memberikan kredit overdraft sebesar 2.050.000 yang dikurangi biaya provisi 60.000 dan biaya administrasi 40.000 gitu. Jadi kan bank ngasih kredit nih ya 2.050.000. Nah, kalau ngasih kredit seperti yang udah kita pelajarin, kredit yang diberikan itu saldo normalnya adalah di sebelah debit ya kan. Debit 2.050.000. Dari sisi bank Susilo kena biaya provisi, dari sisi nasabah sisi Susilo kena biaya provisi, dari sisi bank merupakan pendapatan provisi sebesar 60.000. Terus dari sisi Susilo dia kena biaya administrasi, dari sisi bank merupakan ada pendapatan administrasi sebesar 40.000. Lalu terjadi yang namanya saldo negatif sebesar 1.950.000 gitu. Nah, sebelah debitnya gironya Susilo ya kan dipinjemin sama bank 1.950.000. Jadi Susilo bisa menarik uangnya sebesar 3.358.000. Jadi sebelah debitnya giro Susilo 3.358.500, sebelah kreditnya merupakan kas. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Kita hanya membahas mengenai giro ya. Jadi ada 2, transaksi giro biasa seperti ini, dan yang terakhir adalah transaksi bank overdraft. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.